Iya, video ini kita buat untuk menjawab dialog dari teman-teman yang ada di Bukalapak, ya. Pertama dari Erwin Effendi, sebenarnya sudah mengirimkan message atau pesan ke saya secara melewati sistem Bukalapak, dan saya juga sudah jawab. Tetapi saya lihat Pak Erwin tidak ada respect. Pak Erwin Effendi bertanya kepada saya, khususnya candle, barangnya bersih nggak gan? Kalau ternyata ada retakan, boleh dibalikin nggak? Ya, pertama saya jawab begini, rok atau bongkahan yang saya beli itu dalam bentuk yang besar. Dalam bentuk yang besar, saya sendiri sebagai seller nggak pernah tahu isi dari batu bongkahan yang besar itu retak atau enggak. Seharusnya sesama seller saling memahami resiko dan konsekuensi bahwa kalau kita membeli rok atau bongkahan itu salah satu resikonya. Mungkin kita dapat retakan. Ya, kalau menurut saya, kalau memang agan om dan tante tidak ingin ada retakan, sebaiknya membeli mata cincin atau satu buah pasang cincin yang sudah jadi seperti ini. Saya yakin retakannya nggak ada. Apalagi sudah pemain seller yang sudah lama. Seperti kita membeli batu bacan, itu rok dan bongkahannya nyaris hancur ya. Nanti kita melalui proses treatment, kita bisa mendapatkan bacan-bacan seperti ini. Tapi saya bisa maklumi pertanyaan dari Pak Erwin Effendi yang ada di Bukalapak. Mungkin beliau sebelumnya pernah membeli batu candle 1 kilo atau 2 kilo dan sedikit kecewa. Jadi kali ini saya kasih informasi ke Pak Effendi, ya, Pak Erwin Effendi, bahwa rok atau bongkahan yang saya tawari itu sudah saya papas, sudah saya potong-potong. Kemungkinan Bapak mendapatkan retakan pada rok atau bongkahan yang saya jual di Bukalapak itu bisa teratasi sekitar 60-70%. Ini beberapa sampel yang mana rok bongkahannya sudah saya potong-potong. Tolong kamera didekatkan. Inilah candle grade A. Cahaya tembus 3 sampai dengan 5 mili ke dalam. 3 sampai dengan 5 mili ke dalam. Sampai 5 mili ke dalam. Ya. Dan terkait retakan-retakan, seperti ini contoh. Ini kurang lebih berukuran 1 kilo. Sekilo. Retakan atau guratan tali air terlihat jelas. Jelas sekali. Tetapi sebagai seller, kita harus memahami bahwa dalam 1 kilo ini kita bisa mendapatkan 10 sampai dengan 15 mata ukuran nasional. Jadi kalau bahasanya saya beli 5 kilo dan saya akan balikin, itu agak repot. Karena jujur saya membeli rok atau bongkahan khusus candle ini, itu sebenarnya berukuran besar. Seperti ini ukurannya, besar-besarnya semuanya. Dan saya papas, saya potong-potong. Dan retakannya bisa kita lihat, tali air, jalan air bisa kita lihat. Ya, kalau buat saya itu risiko, karena pada saat saya membeli bongkahan batu yang besar, saya tidak pernah bertanya kepada si penjual itu, apakah kalau retak-retak saya balikin ya Pak ya, kan nggak mungkin ya kan ya. Makanya saya coba bantu bapak-bapak yang ada di Bukalapak, saya potong-potong, saya papas-papas seperti ini. Ya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, jadi kalau sudah saya papas-papas seperti ini dan agan om di Bukalapak kembali ingin mengembalikannya lagi, ya gimana caranya?
saya sendiri waktu membelinya dalam bongkahan besar kan tidak pernah bertanya kepada penjualnya itu bahwa di dalam batu itu retak-retak enggak. Jadi saya beli, resiko dan konsekuensi saya bahwa di dalam batu itu dia juga nggak tahu, saya juga nggak tahu, saya beli. Sekarang saya bantu Om Agan yang ada di Bukalapak, saya papas-papas, saya tawarkan dalam ukuran dalam berat 5 kg. Itu dengan harga yang mahal, tetapi setidaknya saya sudah bantu agar akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Saya papas-papas. Ya kalau terkait guratan atau tali air, ya itu bisa diatasi sebenarnya kalau akan mau melakukan treatment, karena batu candle ini berproses. Cuman prosesnya tidak seperti batu bacan. Paling lama 2 bulan batu ini sudah berproses, bisa kembali solid. Retakan-retakannya akan hilang. Ini salah satu contoh dari candle kereta yang jadi, yang sudah saya kelola. Keturunan batu ini adalah ini semuanya, keturunannya sama dengan batu yang sama. Ini cahayanya masuk sudah sekitar 3 sampai dengan 5 mili. Oke, kita masuk kepada hijau daun, green sojol atau green samson atau apalah namanya di luar sana, juga berlaku sama. Karakter dari batu ini sebenarnya terdapat guratan atau jalan-jalan air. Tolong kamera didekatkan. Kamera didekatkan. Kita bisa lihat. Dan sebagai informasi, batu ini didapatkan bukan melalui proses pemotongan atau membetel, mengukur, enggak. Dia didapatnya melalui proses penggalian ke dalam tanah dan didapatkan utuh seperti ini. Jadi karakter dari hijau daun atau giok sojol atau giok samson atau hijau apalah namanya, terdapat guratan-guratan dan tali air. Batu ini juga mengalami proses, tetapi setidaknya apa yang saya jual di Bukalapak, yang ada di Bukalapak, saya pastikan batunya 70 sampai dengan 80% agan nggak kecewa. Saya sortir batunya, saya pastikan agan dapat yang terbaik. Tetapi kalau mau dikatakan batunya bersih sama sekali, nggak ada guratan, nggak ada jalan air, nggak ada tali air, yang nggak mungkin lah. Tapi setidaknya dalam berat seperti ini 6 ons, agan bisa mendapatkannya beberapa ukuran nasional di tempat-tempat tertentu. Nah, sementara ini jalan airnya. Dengan metode ini dipotong dulu. Ada beberapa bagian yang bisa Anda dapatkan. Dan kalau buat saya, hijau daun ini sebaiknya kalau retak-retak jangan dibuang, karena batu ini bisa kita simpan ke tempat yang lebih aman untuk melalui proses proses untuk kembali pulih, karena batu ini berproses sebenarnya sama seperti batu candle. Nah, saya sendiri batu ini sebenarnya saya tidak gunakan untuk aksesoris cincin, kalung maupun liontin atau gelang, enggak. Saya pakai batu ini di kamar mandi saya untuk kesehatan saja sih, bisa saya diarahkan. Jadi batu ini saya taruh di bak mandi, airnya di sini. Pagi hari airnya saya gunakan mandi. Saya harap bisa berpengaruh terhadap baik untuk kesehatan kita gitu. Dan batu tersebut red sojol, batu yang diharapkan mampu bersaing dengan red Borneo, karena 80% batu ini memiliki kesamaan. Ini adalah red sojol, red sojol, red sojol, red sojol, warna pink, memiliki guratan-guratan hitam juga, sama fungsi ya. Kita lihat guratan-guratan hitam juga,
sama, dia memiliki gerakan-gerakan hitam sama dengan red Borneo. 80% secara visual sama. Nah, di sini saya punya satu contoh batu. Ini batu asli red sojol dari Kalimantan. Kita coba bandingkan. Yes, makanya saya katakan 80% hampir menyamai. Yang membedakan hanya soal pink. Pink yang dimiliki red Borneo itu agak kental pinknya, sementara red sojol pinknya agak mudah pinknya, agak mudah. Tetapi kalau guratan-guratan hitam di red sojol juga ada guratan-guratan hitamnya juga tetap ada. Bisa kita lihat guratan hitamnya. Guratan hitam. Secara visual 80% sama. Oke. Sampai di sini. Oke.